Khalil Gibran, sayap-sayap patah. Duka cita yang hening. Tetangga-tetanggaku, kalian mengingat dengan bahagia fajar masa muda dan menyesali itu. Sudah berlalu, tetapi aku mengingatnya seperti seorang tawanan yang mengingat kembali jeruji dan belenggu penjara. Kalian berbicara tentang tahun antara masa kanak-kanak dan masa muda. Sebagai masa keemasan bebas dari keterkungkungan dan rasa peduli, tetapi aku menyebut tahun-tahun itu masa duka cita yang hening yang jatuh sebagai benih ke dalam hatiku dan tumbuh dengannya, dan tak dapat menemukan jalan keluar ke dunia. Pengetahuan dan kebijaksanaan sampai cinta datang dan membuka pintu hati dan menerangi sudut-sudutnya. Cinta memberiku lidah dan air mata. Kalian mengenang kebun-kebun dan anggrek-anggrek, dan tempat-tempat pertemuan dan sudut-sudut jalan yang menjadi saksi permainan kalian dan mendengar bisik-bisik tulus kalian, dan aku juga mengenang tempat indah di Lebanon Utara. Setiap kali menutup mata, kulihat lembah-lembah penuh dengan keajaiban dan martabat dan gunung yang ditutupi dengan kegemilangan dan kebesaran yang mencoba menggapai langit. Setiap kali menutup telingaku terhadap ingar-bingar kota, aku mendengar gumam anak sungai dan gerisik cabang pepohonan. Semua keindahan yang kubicarakan saat ini dan yang kurindukan untuk dilihat, seperti anak-anak merindukan payudara ibunya, melukai jiwaku, terkungkung di dalam kegelapan masa muda, seperti burung elang menderita di dalam sangkarnya ketika ia memandang sekelompok burung terbang bebas di laut yang luas. Lembah-lembah dan bukit-bukit itu membakar khayalanku, tetapi pikiran-pikiran pahit menjalin jaring keputusasaan di seputar hatiku. Setiap kali pergi ke ladang, aku kembali membawa rasa kecewa, tanpa memahami sebab kekecewaanku itu. Setiap kali memandang ke langit kelabu, aku merasa jantungku mengecil. Setiap kali mendengar nyanyian burung-burung dan suara air pada musim semi, aku menderita tanpa memahami alasan penderitaanku. Orang mengatakan bahwa kesederhanaan membuat orang kosong dan bahwa kekosongan membuatnya riang tanpa beban. Mungkin itu benar bagi mereka yang ketika lahir sudah mati dan yang hadir bagai jasad beku, tetapi anak laki-laki peka yang banyak merasakan dan mengetahui sedikit adalah makhluk yang paling tidak beruntung di bawah matahari, karena dihancurkan oleh dua kekuatan. Kekuatan pertama mengangkatnya dan menunjukkannya betapa indah kehadiran lewat awan impian. Kekuatan yang kedua mengikatnya ke bumi dan memenuhi matanya dengan debu dan menguasainya dengan rasa takut dan kegelapan. Kesunyian memiliki tangan sehalus sutra, tetapi jiwa anak laki-laki yang mengalami pukulan duka cita seperti lili putih yang baru saja berkembang. Ia gemetar oleh angin sejuk dan membuka hatinya bagi fajar dan melipat daun-daunnya kembali. Ketika bayangan malam turun, jika anak laki-laki itu tidak memiliki hiburan atau teman dalam permainan, hidupnya akan seperti penjara sempit yang menyebabkannya hanya melihat jaring laba dan mendengar serangga yang merayap. Duka cita yang menjadi keinginan kuat pada masa mudaku tidak disebabkan oleh kurangnya hiburan, karena aku bisa saja memilikinya, atau karena kurang teman, karena aku bisa saja menemukan mereka. Duka cita itu disebabkan oleh sakit di dalam yang membuatku mencintai kesunyian. Ia membunuh keinginanku terhadap permainan dan kegembiraan di dalam diriku. Ia mengangkat dari pundakku sayap-sayap masa muda dan membuatku seperti kolam di antara gunung-gunung yang pada permukaannya yang tenang membayang hantu-hantu dan warna-warni, awan, gemawan dan pepohonan, tetapi tidak dapat
menemukan jalan keluar bagi nyanyian yang menuju laut. Itulah hidupku sebelum aku mencapai usia 18 tahun. Itu seperti puncak gunung dalam kehidupanku karena ia menggugah pengetahuan di dalam diriku dan membuatku paham akan perubahan umat manusia. Pada tahun itu aku terlahir kembali dan kecuali seseorang itu lahir kembali, hidupnya akan tetap seperti kertas putih dalam kitab keberadaan. Pada tahun itu, aku melihat malaikat-malaikat surgawi menatapku lewat mata seorang perempuan cantik. Aku juga melihat iblis dari neraka yang mengamuk di dalam hati seorang manusia jahat. Ia yang tidak melihat malaikat-malaikat dan iblis-iblis dalam kecantikan dan kedengkian hidup akan dihapuskan jauh dari pengetahuan, dan jiwanya akan kosong dari kasih sayang.